Pernah nggak sih kalian pakai essence Korea yang mengandung snail mucin alias lendir siput, tapi jadinya itu kayak lengket, lama nyerapnya, udah gitu jadi makin sumuk, gerah seharian. Tapi berhubung gue itu anaknya FOMO banget, terus gue nge-scroll berbagai media sosial, banyak banget yang pada ngomongin kandungan yang satu itu, terutama para dermatologis dari Amerika. Terus akhirnya pun gue terpacu buat mengeksplor produk-produk Korea lainnya. Dan kalau kalian pun juga ngikutin tren skincare di Korea ya, menurut gua si snail mucin ini tuh kayak jauh-jauh lebih preferable ketimbang kayak tren-tren serum berjarum atau kayak tren-tren dedaunan herbal-herbal gitu. Makanya di video review kali ini gue akan nge-share untuk review satu rangkaian produk yang mengandung snail mucin, tapi ini termasuk yang beda banget. Jadi pertama kali tuh gue awal-awal kepo nyobain si tonernya dulu. Gue nyobain produk-produknya yang lain lagi cuy. Jadi sekarang kalian silakan siapin snack, duduk manis, karena kita akan kupas tuntas satu rangkaian dari Holika Prime Youth Black Snail-nya, yang total ada 6 produk. Kenapa gua kepincut dari awal sama brand ini? Karena kalau kalian notice di video gua yang ngebahas tentang aloe vera gel, gua tuh sangat amat suka dan sering banget repurchase aloe vera gelnya Holika, karena dia itu satu-satunya yang nggak pakai alkohol dan dia yang nggak bikin kenceng ketarik gitu, very suitable for my oily skin. Dan rangkaian Black Snail-nya mereka ini tuh sesuai dengan standar internasional. Jadi penamaan si kandungan lendir siputnya itu ya, walaupun ini namanya Black Snail, tapi tetap sama inkinya, yaitu Snail Secretion Filtrate. Pas pertama kali gua baca klaimnya memang lebih ke arah anti-aging, kayak support proses peremajaan kulit, proses rejuvenation gitu kan. Tapi pada saat gua pakai rutin, ternyata tuh kayak ada manfaat brightening sekaligus. Aging, proses penuaan di kulit kita tuh memang sesuatu hal atau suatu proses yang alami terjadi gitu kan, dan itu nggak bisa dihentikan. We cannot stop time, tapi tentu kulit yang dirawat itu penampakan agingnya pasti berbeda. Kalau gua cek ke klaim manufacturernya sendiri, kalau kandungan bahan aktif utamanya, lendir siput hitamnya ini dikenal kayak mengandung 10 kali lipat nutrisi buat kulit. Dan mungkin juga banyak dari kalian yang udah searching kan, jadi si Snail Secretion Filtrate ini tuh kaya akan kandungan hyaluronic acid, ada allantoinnya juga, ada amino acids, peptide, sampai ada kandungan-kandungan antioksidannya gitu. Jadi bisa dibilang kayak formulasi yang tepat, dia bisa ngasih manfaat yang serba all in one gitu, dari mulai bisa bantu buat samarin garis halus, kerutan, sama buat bantu merawat elastisitas kulit, kekenyalan kulit, sama buat bantu mencerahkan. Tapi tentunya nggak cuma mengandung Black Snail doang, mereka pun juga pakai satu bahan aktif paten namanya Biophytocell Peptide. Dari namanya udah ketahuan ya kalau itu kayak suatu kompleks gabungan dari berbagai ekstrak-ekstrak tanaman yang powerful, yang terbukti bisa bantu untuk support proses peremajaan kulit juga. Ketambahan lagi ada niacinamide buat support skin barrier, buat mencerahkan juga. Terus juga ada adenosine yang ada fungsi anti-aging propertiesnya sekaligus. Terus juga ada black pearl untuk meningkatkan vitalitas kulit, supaya kulit kita itu nggak gampang iritasi, nggak gampang merah-merah. Dan gak usah khawatir, semua bahan aktif itu tadi udah diformulasiin ada di ke-6 produk satu rangkaiannya Holika yang ini. Cuma bedanya di tiap produk nanti ada kayak perbedaan komposisi, kayak persentasenya, dan berbagai bahan aktif tambahan lainnya juga. Oke, itu tadi sekian intermezzonya tentang bahan aktifnya segala macam. Sekarang langsung aja kita bahas dari sisi user experience gue yang udah pakai hampir 3 bulanan ini. Kita mulai dari step by step ya, jadi urut sesuai cara pemakaiannya. Pertama pakai Repair Cleansing Foam-nya. Ini merupakan sabun cuci muka water based cleanser, second cleanser yang bisa dipakai pagi dan malam. Ini termasuk cleanser, facial wash, facial foam yang teksturnya itu creamy. Jadi pakai dikit doang itu sebenarnya busanya udah melimpah, udah rich foamy gitu, dan halus termasuk busanya ya. Jadi bener-bener kayak nggak mengiritasi skin barrier. Terus dia juga after feels-nya dia nggak bikin kering ketarik sama sekali. Bahkan untuk orang-orang yang kulitnya sensitif,
pun gue suruh cobain ini, mereka merasa kulitnya tetap lembab setelahnya. Kita kan abis kelar mandi, cuci muka itu kan bener-bener pengen ngerasain me time, dan ini tuh salah satu definisinya ya. Jadi wanginya itu tuh super luxurious menurut gue, mewah, very enjoyable, dan nggak bikin puyeng lah pokoknya. Dan formulanya sendiri tuh dibikin pH balance, jadi pH-nya itu seimbang, makanya lebih banyak jenis kulit bisa pakai ini tanpa harus was-was. Terus untuk penggunaan malam hari tetap harus diingat, kalian wajib double cleansing, terutama kalau misalkan kalian pakai sunscreen atau make up yang tahan air, pakai oil based cleanser dulu, either cleansing oil, cleansing balm, baru pakai ini. Tahun ini tuh gue kayak pernah pakai satu creamy cleanser juga mirip-mirip kayak begini, tapi dia kayak meninggalkan residu di kulit. Jadi pada saat lu cuci muka, lu bilas pakai air, itu tuh kayak jadi keset-keset, susah luruhnya gitu, dan pada saat setelahnya itu tetap licin-licin. Tapi untungnya ini kagak ngasih experience yang serupa. Nah, walaupun abis cuci muka itu nggak berasa ketarik, tetap direkomendasikan langsung di layer pakai hydrating toner. Makanya step keduanya itu adalah pakai si repair tonernya. Ini merupakan hydrating toner yang sebenarnya teksturnya rada viscous gitu, jadi pakai dikit aja kali pengaplikasian itu hidrasinya udah nampol banget. Dan yang gue suka dari Holika itu adalah packagingnya itu, they really pay attention to detail soal packaging, sampai-sampai si tonernya sendiri pun dibikin pump kayak begini. Jadi kita lebih gampang buat nakar sekali pakai itu harus berapa pump. Kalau gue biasanya pakai 3 full pumps buat semuka gitu, dan cukup 1 kali layering aja. Jadi either di tap-tap pakai telapak tangan semuka gitu, atau kalian bisa jadiin dia sebagai base buat sheet masking, atau dijadiin metode CSM-an, monggo. Yang pasti ini ada sensasi ademnya gitu, ada cooling sensation-nya, kemudian dia juga refreshing, wanginya itu floral yang lembut. Dan pada saat gue cek ke deskripsi produknya itu ya, dia bilang diklaim mengandung 45% black snail slime filtrate. Artinya kan ini termasuk tekstur yang masih sangat amat ringan buat hydrating toner dengan kandungan setinggi itu. Dan ini juga highly recommended buat dijadiin sebagai skin prep, supaya kulit kita itu well hydrated, dan kulit yang terhidrasi dengan baik itu, ingat, merupakan kulit yang bagus banget. Dia bisa menyerap serum dan produk-produk skincare yang di layer setelahnya. Nah, di step yang ketiga itu pakai yang namanya repair emulsion. Buat yang pengguna skincare Korea, K-beauty pasti udah tahu banget, ini emulsion merupakan produk pelembab, tapi dia itu pelembabnya masih yang ringan banget. Dan seperti yang gue udah sering bilang, kalau emulsion itu kandungan humectants-nya jauh lebih dominan ketimbang emollient sama occlusifnya. Makanya ini termasuk moisturizer sebenarnya yang cocok lah dipakai buat kulit yang berminyak, atau buat kalian yang pagi-pagi itu nggak suka yang terlalu sumuk. Makanya kalau kalian perhatiin, teksturnya itu tuh kayak semacam watery lotion gel gitu lah ya. Pada saat kita apply, kita blend ke kulit, itu kayak langsung ada water burst-nya gitu, langsung melted, langsung kayak nyatu aja dengan kulit. Wanginya juga kalem, nyerapnya cepet, nggak pakai lengket, dan dia nggak ada residunya sama sekali di atas kulit lu, kayak nggak ada satu layer gitu loh. Jadi nggak akan ada berasa gerah atau kayak greasy gitu, dan dia pun juga mengandung 45% black snail filtrate-nya, terus ketambahan ada vitamin E sama beta glucan buat boost kelembapan kulit. Udah gitu, ini packagingnya sama dengan tonernya, jadi modelannya itu airless pump, dan isinya itu 100 ml. Jadi kalau kalian jadiin ini sebagai pelembab harian pun cuan banget. Next, kita masuk ke step yang keempat. Jadi layering berikutnya adalah pakai repair essence. Dibentuk teksturnya yang very concentrated karena kandungan black snail mucin itu sampai 65%. Tapi pada saat diratain ke kulit, dia tetap berasa ringan. Jadi ini buat kalian yang masih pada nyariin rekomendasi essence Korea black snail mucin yang nggak pakai lengket, inilah jawabannya. Dan pada saat di layer di atas emulsion, sebenarnya dia tuh termasuk yang makin cepat lagi nyerapnya. Udah gitu surprisingly dia nggak bikin peeling. Ini pun juga diformulasiin sama bahan aktif tambahan kayak chaga mushroom, juga ada beta glucannya buat boost kelembapan kulit kan, supaya nggak cepat hilang menguap. Pas gua ngikutin rekomendasi layering dari Holika-Holikanya sendiri, gua ngerasa di step ini
finish kulit gue tuh kayak berasa jadi halus gitu loh. Kayak dia dominan banget emoliennya, tapi nggak berasa silikoni, nggak berasa kayak ada yang nutup pori-pori lo gitu. Terus buat step berikutnya itu pakai Repair Eye Cream, dan lu lihat ya, ukurannya itu termasuk yang gede, isinya itu 30 ml. Ini krim mata buat anti-aging, buat samarin kerutan garis halus di area sekitar mata yang super delicate, yang super sensitif, karena kan strukturnya itu lebih tipis dari area kulit di wajah yang lainnya, dan kandungannya itu memang lebih dominan emollient. Makanya pakainya itu cukup segede biji kacang hijau doang. Cara apply-nya kayak biasa, kalau eye cream apapun pakainya itu jari manis alias ring finger. Jadi pertama itu area kelopak dulu, diratain, kemudian terakhir baru area kantong mata tuh, supaya tariknya itu terakhir ke atas. Efek yang kelihatan itu lebih ke arah lifting, kayak kerutan garis halus di area sekitar mata itu lebih keisi, kayak lebih samar gitu, dan kelihatan lebih bernyawa, lebih ada kehidupan lah. Komposisinya dia mengandung 30% black snail mucin-nya, terus juga ada trehalose, sama ada hydrogenated lecithin-nya untuk moisturizing. Ini cocok buat orang-orang yang memang belum muncul garis halus ataupun kerutan, karena sekali lagi prevention, pencegahan itu akan selalu lebih baik daripada mengobati kan. Jadi sebelum kalian muncul tuh kerutan-kerutan ya kan, mendingan kalian investasi ke produk-produk anti-aging, dan penyerapannya bertahap sih. Terus walaupun dia ada pakai wangi juga, tapi nggak bikin perih di mata, dan selama ini gue pakai rutin pun nggak pernah muncul milia sama sekali. Jadi artinya tuh dia nggak over moisture-nya. Dan awalnya tuh gue sempet takut pada saat pakai di malam hari tuh kan, pada saat kita tidur kadang nggak sengaja, nggak nyadar kayak kita ngucek-ngucek mata gitu, karena dia juga nggak bikin mata jadi iritasi. Mungkin dengan catatan apply-nya itu kayak 1-2 jam sebelum kalian tidur, supaya dia butuh waktu juga kan buat fully nge-setnya. Dan last but not least, ini adalah step terakhir dari rangkaian Black Snail-nya Holika Holika. Jadi pakai Repair Cream-nya. Ini adalah pelembab moisturizer yang dia lebih deep kelembapannya, dia kayak lebih rich, lebih thick teksturnya. Kalau kalian kulitnya itu kering, kalian bakalan demen sama moisturizer yang ini, karena tadi gue bilang bahwa kandungan emollient, occlusifnya ini jauh lebih dominan. That's why kulit gue kan berminyak. Gue pakai ini tuh kalau di pagi hari jatuhnya malah agak berat, makanya gue pakainya itu cuman pas malam hari doang, supaya pas gue tidur semalaman itu kelembapan kulit gue bener-bener dikunci, di maintain. Dari tekstur udah ketahuan it's very moisturizing, dan dari ingredients listnya pun juga bisa ketebak lah ya, kandungan shea butter, terus squalane-nya pun di urutan yang atas-atas. Udah gitu kandungan si black snail mucin-nya ternyata ini jauh lebih tinggi dari essence-nya, ini tuh 70%. Untuk takaran pemakaiannya itu tergantung sama jenis kulit kalian sendiri. Kalau kulit kalian itu kering banget, pakai sekitar 2 spatula buat semuka mungkin cukup. Tapi kalau misalkan masih dirasa masih kurang melembabkan juga, kalian bisa layering dengan produk-produk sebelumnya tuh, contoh dengan emulsionnya yang memberikan efek instan kayak lebih glow up, kulit lu kelihatan terang benderang banget, very plumpy, bener-bener kenyal, bouncy adalah si pelembab ini. Dan ini pun salah satu skincare yang pasti gua akan bawa traveling, either itu ke tempat yang dingin, yang suhunya minus, atau yang sedang bersalju, karena dia bisa nahan kelembapan kulit selama itu bener-bener kayak 24 jam kulit lu tetap moisturized. Dan menurut gua ya, ini nggak cuma bisa buat lu pakein ke muka doang, tapi sampai ke leher pun itu nggak masalah dijadiin sebagai neck cream, supaya jangan kulit mukanya doang yang kenceng, yang bebas keriput, tapi kulit leher juga wajib diperhatiin. Tanda-tanda penuaan dini kayak keriput, garis halus itu pertama kali munculnya di area sekitar mata, terus leher sama ini, punggung tangan. Jadi please take care of those skin, terutama buat kalian yang memang kulitnya itu kering. Nah, itu tadi adalah satu rangkaian dari seriesnya Holika Holika yang Prime Youth Black Snail-nya mereka kan. Jadi menurut gua ke 6 produknya ini sebenarnya ngasih user experience yang very luxury. Kalau misalkan kalian compare dengan harga dari tiap-tiap produk,
kalian nggak bakalan nemuin di brand-brand lain menurut gua. Tapi mungkin kalian bertanya-tanya ya, apakah harus sampai pakai 6 produk, 6 layering kayak begitu terus? Jawabannya tentu enggak ya, tergantung sama budget kalian, tergantung sama preferensi kulit kalian masing-masing. Kalau misalkan kalian anaknya itu lebih ke arah yang maunya skincare rutin yang minimalis, karena mungkin kalian itu anaknya juga sibuk banget ya kan, kayak malam hari tuh mau skincarean aja kayak baterainya udah lobet banget. Jadi mungkin kalian bisa pakai yang basic skincare-nya dulu, contoh facial wash, kemudian pakai tonernya, atau misalkan pakai pelembab kalau kulitnya yang berminyak, pakai emulsion, kalau kulit kering pakainya tuh yang repair creamnya. And to be honest, satu rangkaian ini tuh di atas ekspektasi gua, karena awalnya gua pikir bakalan kayak terlalu basah, terlalu heavy, terus kayak bakalan becek banget kan. Apalagi ini produk-produk yang fokusnya lebih ke anti-aging, gua bakalan lebih berasa banyak lagi kan. Ternyata enggak, ternyata tetap nyaman banget, tetap diformulasiin memang secakep itu. Dan kalau kalian perhatiin ukuran skincare Korea itu kan gede-gede kan, termasuk yang punyanya Holika ini. Dan gue perhatiin sampai tes ke stabilitas produknya sendiri. Gue nggak pernah kulkasin, gue cuman keep di suhu ruangan, nggak ada sinar mataharinya. Dan sampai 3 bulan pas gue syuting video ini pun produk-produknya itu aman. Jadi nggak ada perubahan dari sisi tekstur, warna, ataupun baunya tuh semuanya sama persis. Jadi nggak usah takut teroksidasi. Dan yang namanya perawatan kulit sebenarnya kan nggak cuma pakai skincare. Jangan lupa juga sun protection. Salah satunya rutin apply sunscreen setiap pagi sampai sore hari. Kemudian jangan lupa lifestyle-nya dibenerin, pola tidurnya juga, sama jangan lupa nih exercise regularly. And overall dari performance-nya, dari cara kerjanya itu termasuk yang gentle lah ya, buat kalian-kalian yang nggak pernah berjodoh dengan bahan aktif anti-aging kayak AHA, glycolic acid, ataupun retinol. Nah, ini alternatif juga nih buat kalian yang pengen dapetin kulit yang lebih terawat, lebih awet muda, tanpa harus was-was. Cobain yang Black Snail-nya Holika ini. Yang gue notice adalah kulit kelihatan lebih kenyal, terus lebih kayak reflektif, lebih ada efek glass skin look gitu, dan teksturnya berasa lebih halus, kemudian juga nggak gampang jerawatan. Alright, I think that's all ya. Videonya pun kayaknya udah panjang banget, jadi kalau misalkan masih ada yang ketinggalan nih, ada yang mau kalian tanyain lebih lanjut, monggo langsung ketik di kolom komentar kayak biasa. Buat yang mau check out, nanti linknya seperti biasa akan gua cantumin di produk teks. Oke guys, kayaknya gitu aja untuk video review kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk klik like and subscribe. And also don't forget to use your UV protections every single day. So thank you so much for watching. See you next time.